Jadi di diagnosa komprehensif ini, teman-teman bisa pelajari seluruh teknik diagnosa yang ada di HMA, ya 5 teknik tadi, tanpa terkecuali, bisa diperdalam. Dan tadinya di batch 1 itu hanya ada satu paket saja. Hanya ada satu paket saja, yaitu paket 5 diagnosa. Tetapi karena banyak masukan, banyak permintaan, banyak keinginan, akhirnya dari manajemen HMA mempecah menjadi 3 paket. Ya, yang tadinya hanya satu paket, yaitu paket diagnosa lengkap, sekarang kita pecah menjadi 3 paket. Apa saja itu? Satu, paket yang pertama itu adalah pembelajaran diagnosa secara lengkap, yaitu 5 teknik diagnosa yang tadi saya share, itu teman-teman pelajari semua. Jadi diagnosa nadi, lidah, tangan, iridologi, sklerologi, teman-teman pelajari tanpa terkecuali. Rekamannya semuanya nanti dapat dan belajar full via online. Jadi via Zoom seperti ini. Ya, belajar selama 5 hari. Kalau yang ngambil paket lengkap, oke? Nanti yang ngambil paket lengkap itu 2 hari itu full online, ya via Zoom, nanti 3 harinya via grup WhatsApp. Nanti didampingi sama guru-guru kita, trainer kita, sampai bisa mendiagnosa orang lain. Nah, itu luar biasa tuh, hebat, mantap. Nah, paket yang kedua ini kalau teman-teman pengen ngambil 3 teknik diagnosa aja, yaitu namanya paket diagnosa tangan, iridologi, dan sklerologi. Nah, biayanya 650.000. Tadi kalau yang paket lengkap 850. Nambah 200.000 doang sudah dapat paket lengkap. Nah, tapi kalau bagi teman-teman, Kang, saya mau pelajari yang mata sama tangan, gitu ya. Maka teman-teman biayanya 650.000. Ini 3 diagnosa teman-teman dapat. Ya, ini nanti belajar 1 hari yang via Zoom online, nanti 1 hari lagi via grup WhatsApp. Ya. Kemudian paket yang ketiga ini kalau teman-teman hanya pengen belajar diagnosa nadi dan diagnosa lidah. Ya. Nah, ini biayanya 450.000. Nanti teman-teman bisa belajar diagnosa nadi dan diagnosa lidah lengkap, rekamannya diberikan, ada sertifikatnya juga, gitu ya. Kemudian nanti teman-teman 1 hari via Zoom online sama, kemudian nanti ada satu harinya lagi khusus untuk pendampingan. Begitu teman-teman, sebagai informasi awal dari saya, ya, ini alhamdulillah Ustaz Andi sudah ready, sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Kalau nanti kita akan mulai kegiatan webinar kita di malam hari ini. Dan teman-teman nanti akan belajar salah satu teknik di malam hari ini dari salah satu teknik yang nanti akan dipelajari di training HMA. Nah, ini kalau teman-teman mau ikut, hubungin ke siapa? Langsung hubungin ke admin HMA, Kak Siva. Ya, ini ada nomornya ya. Silakan teman-teman bisa hubungi beliau. Nanti saya share juga nomornya di kolom chat ya, buat teman-teman semua. Nanti insya Allah kita bisa bertemu di ruang kelas. Teman-teman boleh, Kang, saya mau coba ambil satu paket dulu, boleh. Yang 450.000 atau 650.000, atau mau hemat, bisa langsung ambil semuanya 850.000. Kan kalau teman-teman ngambilnya cuma yang paket 2 atau paket 3, kan kalau di total ini biayanya sekitar 1.100.000 ya. Tapi kalau teman-teman langsung ambil semua diagnosanya, ini cuma 850.000, ini murah banget. Ini ada diskon, lagi diskon ya, untuk 20 orang doang, tapi semuanya lagi diskon untuk 20 orang doang. Ya, kalau misalkan sudah lewat dari 20 orang, nanti harganya akan naik minimal di angka 100.000. Jadi kalau udah lewat 20 orang, harga akan naik minimal di angka 100.000. Oke, itu aja mungkin informasi dari saya. Insya Allah untuk detailnya kita akan langsung belajar aja sama Ustaz Andi Hasbi. Yang belum kenalan di grup, di kolom chat, silakan kenalan. Nanti biar Ustaz Andi Hasbi juga bisa membaca teman-teman ya, namanya, kotanya dari mana, sama profesinya sebagai apa. Oke, Assalamualaikum Ustaz, sudah ready ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Insya Allah.
Siap-siap, ini kayaknya teman-teman udah pada nungguin nih Ustaz ya. Udah pada gak sabar untuk apa namanya belajar mengenai tentang diagnosa mata yang dimana mungkin tidak banyak juga sih ya yang mempelajari tentang diagnosa mata. Biasanya mungkin nadi ya, atau biasanya kalau di TCM itu seringnya kan lidah ya. Nah, malam hari ini ada yang rada spesial itu diagnosa mata ya, mungkin bagi terapi sendiri banyak juga yang masih baru. Nah, yang akan mau Ustadz bahas nih lebih ke arah mana nih Ustadz? Diagnosa mata ini kan unik ya. Dia apa namanya sebuah teknik yang bagi saya ini adalah sebuah teknik yang amazing, yang luar biasa, di mana orang bisa membaca masa depan dia atau masa depan orang lain dalam tanda petik ya, maksudnya, oh ini orang hidupnya akan sengsara, oh ini orang susah, bukan itu ya, bukan soal takdir apa namanya takdir kehidupan, tapi ini bicara tentang bagaimana setiap orang itu punya potensi penyakit. Di mana kalau potensi penyakit ini diabaikan, maka yang terjadi ya seperti yang kita tahu, banyak orang hari ini meninggal kena serangan jantung yang dia tidak pernah sadari, atau orang Betul, betul. terdekatnya selalu merasa kayaknya Bapak nggak pernah ngeluh sakit, gitu kan ya. Ibu Baik-baik tuh nggak aja pernah loh kemarin. ngeluh. Kemarin baik-baik aja, masih main badminton sama saya malam gitu kan ya. Nah, artinya kita akan pelajari, tapi karena banyak banget ya tanda, maka kita belajar 3 hal aja yang mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan kita semua. Masya Allah, siap-siap. Itu 3 hal itu yang sangat ditunggu-tunggu kayaknya sama teman-teman. Mungkin malam hari ini kita belajar, bukan belajar jadi dukun, ya, tapi setidaknya mirip-mirip lah ya. Karena bisa bisa sama-sama kan, bisa mengetahui gitu kan. Padahal kita ilmiah gitu, ada tanda-tandanya. Baik, mungkin teman-teman yang lain sudah tidak sabar untuk menyimak materinya. Tadi udah ada yang resen soalnya. Udah ada yang mau nanya, kelasnya belum dimulai, udah mau nanya. Sabar, Ya, sabar, sabar. iya Masya sabar Allah, dulu ya. luar biasa. Tangannya turunin dulu, Teman-teman, takutnya nanti pegel. teman-teman yang mau nanya boleh langsung tulisin aja di kolom chat ya. Nanti pertanyaan satu persatu kita jawab. Kalau mau nanya daftar trainingnya tadi di mana, nanti saya kirimin nomornya di kolom chat. Oke? Baik, langsung aja kepada Ustadz Andi Hasbi. Mungkin eh, bisa menyampaikan materi yang spesial di malam hari ini dengan luar biasa agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan keilmuan dan juga manfaatnya juga yang barokah dari Ustadz. Monggo Ustadz tadi dipersilakan. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah wa nuridu fina fi zilalil jihad hatta iskariman wa musyahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Terima kasih kepada Kang Tommy dan sahabat-sahabat sehat lainnya. Mudah-mudahan nggak bosan. Bagi yang rutin mengikuti webinar dari HMA, saya minta memang ke tim HMA ini agak-agak apa namanya tuh larinya maraton sekarang gitu ya. Larinya maraton. Ustadz ini seminggu 3 kali webinar. Ya kalau perlu tiap malam. Kenapa begitu? Karena saya adalah tipikal orang yang belajarnya itu kalau saya mengajar. Gitu. Jadi dengan saya mengajar, maka saya pasti belajar. Gitu ya. Mau tidak mau saya harus belajar lagi gitu. Karena secara analogi saja ya, sahabat sehat, ketika seseorang itu ya makan terus tapi
pembuangannya tidak lancar, apa yang dikeluarkannya tidak lancar, kira-kira kena penyakit apa tuh? Coba. Banyak yang dimasukin, tapi sedikit yang dikeluarin. Entah dengan keringat, dengan buang air besar, buang air kecil gitu ya. Jadi tidak ada metabolisme yang terbakar, kira-kira akan jadi apa orang itu? Coba. Boleh dijawab di kolom chat atau ngomong langsung boleh. Ya, tidak bisa unmute sendiri ya. Usus buntu, Ustaz. Apa? Usus buntu. Usus buntu. Iya. Oke, itu. Banyak masuk, nggak banyak keluar. Nggak banyak keringetan. Orangnya mager, nggak mau gerak. BAB-nya juga mungkin 3 hari sekali. Pipisnya juga mungkin sehari sekali. Kira-kira orang itu punya penyakit apa enggak? Banyak penumpukan Penumpukan Obesitas. obesitas. Berarti diabetes bisa, hipertensi bisa, gitu ya. Asam urat bisa. Tapi, nah itu adalah tipikal orang yang belajar terus, tapi nggak ada yang dibagi. Belajar terus, kita udah belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Setelah selesai, kita nggak ngajarin ke orang-orang, ke banyak orang. Kita cuma melakukan itu hanya untuk diri kita sendiri, ataupun hanya untuk keluarga kita. Jadinya seperti itu tuh, obesitas. Bisa sakit kanker, bisa sakit diabetes, asam urat, hipertensi, ya, kolesterol. Tapi ada orang yang makannya dikit, bahkan mungkin cenderung jarang. Aktivitasnya banyak. Keringetan terus tapi minumnya sedikit. Keringetan terus tapi minumnya sedikit, aktivitasnya banyak tapi jarang makan, jarang minum. Apa yang terjadi bagi orang itu? Kira-kira apa? Ayo, apa yang terjadi bagi orang itu? Yang ada terjadi malnutrisi. Betul ya? Malnutrisi, kekurangan nutrisi. Banyak outputnya, tapi inputnya sedikit. Gitu kan? Maka yang benar adalah keseimbangan, balancing gitu ya. Karena Islam juga menerapkan konsep tawazun gitu ya. Kita juga mengenal namanya hukum keseimbangan. Bahkan kebetulan ya kodarullahnya saya juga namanya bintangnya Libra. Kalau dari bintang katanya Libra tuh timbangan ya. Jadi nimbang-nimbang gitu ya. Walaupun saya nggak percaya dengan zodiak ya. Tapi ya kodarullahnya aja gitu. Oktober itu Libra katanya gitu. Nah, sahabat sehat, kalau kita melihat makanya kenapa saya meminta kepada tim HMA untuk rutin membuat webinar, ya webinar-webinar yang free ini, yang gratis ini, karena saya ingin meninggalkan legacy, meninggalkan sebuah peninggalan yang bisa dinikmati, ya bukan hanya 1-2 tahun, 10-2 tahun, tapi juga 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun kemudian. Gitu. Melalui apa? Melalui YouTube. Ya, mudah-mudahan YouTube sampai 100 tahun kemudian masih ada. Artinya ketika itu dipampang gitu ya, atau di website Healthy Mastery ya, atau di sembuhbahagia.com, itu video-video ini bisa dinikmati oleh anak cucu keturunan kita semua. Gitu ya. Maka selama saya masih bernafas, tim HMA juga masih ada, masih terus istiqomah, kita gas terus, jangan kasih kendor. Nah, malam hari ini kita mau belajar sesuatu yang MMD, pangkat 1, yaitu mirip-mirip dukun. Mirip-mirip dukun. Kenapa bilang mirip-mirip dukun? Karena dari tanda inilah kemudian seseorang atau kita, diagnoster, bisa menganalisa apakah seseorang ini, si pemilik mata ini, ya, karena yang kita akan pelajari adalah mata, adalah orang yang punya potensi penyakit tertentu, yang akan punya potensi terkena serangan penyakit tertentu.
gitu. Bahkan tadi Kang Tommy udah sampaikan tuh. Jadi di ilmu sklerologi itu ada satu tanda yang bisa dipelajari, salah satunya adalah garis gender atau garis jenis kelamin janin. Ya, jenis kelamin janin. Kalau janin itu kan berarti masih di dalam rahim, dalam kandungan. Ya, biasanya di sini ada ibu bidan di sini. Biasanya kalau bidan itu atau dokter spesialis kandungan bisa membaca jenis kelamin janin usia Kang Usman, coba mic-nya, HP-nya dicek biar nggak bocor. Kang Usman Kulon Progo. Oke ya, saya lanjut lagi ya. Jadi siap. Ketahuan nih HP-nya nggak diliatin. Allahu Akbar. Oke, jadi sampai mana tadi saya? Sampai ngebahas tentang janin ya. Jadi kalau di eh, kebidanan, keperawatan gitu, kebidanan khususnya kebidanan dan kandungan itu jenis kelamin janin itu biasanya bisa dibaca melalui alat USG, baik yang 3D, 4D gitu ya. Itu setelah usia kandungan di 6-7 bulan. Nah, luar biasanya Allah sudah menciptakan tanda di garis mata seorang ibu ya semenjak dia hamil. Garis itu. Bahkan terlihat tegas, jelas ketika usia kandungannya di usia 3 bulan, 4 bulan. Di mana di kondisi itu belum ada bentuk dari jenis kelaminnya. Belum kelihatan tuh, apalagi kalau dia cowok. Belum kelihatan. Ya. Kadang juga selama hamil nggak kelihatan gitu ya, karena mungkin pas di USG janinnya meringkuk gitu ya, atau munggungin atau apa, jadi nggak kelihatan. Tapi dengan ilmu sklerologi itu bisa terbaca. Saya disclaimer dulu sahabat sehat ya, bahwa ada beberapa sahabat sehat di luaran sana ya yang menganggap bahwa ilmu matologi ini adalah ilmu awang-awang atau disebut ilmu pseudoscience, ilmu yang nggak ada rujukan jelasnya, ilmu yang nggak ada landasannya ilmiahnya gitu ya. Nggak apa-apa, itu sebuah dinamika perdebatan akademik ya, wajar-wajar saja gitu ya. Sebuah keilmuan itu memang mesti ada yang mengkritisi, ada yang membuktikan. Kritisi buktikan gitu kan ya. Gitu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa teman-teman bantah. Dalam Quran Allah mengatakan bahwa tidaklah aku menciptakan langit dan bumi beserta isinya ya, siang dan malam ya, melainkan ada tanda bagi orang yang berakal. Betul nggak? Ya. Jadi dalam Quran Allah udah bilang jelas bahwa Allah menciptakan langit dan bumi siang dan malam. Ya. Segala yang ada di bumi ini ada tanda bagi orang yang berakal. Betul nggak? Satu hal simpel saja. Ini kita tidak bisa bantah karena ini Quran yang ngomong. Allah yang bilang dalam Quran. Ya, Allah ngasih surat cintanya kepada kita. Ya, bahwa semua yang Allah ciptakan di bumi ini ya, itu ada tanda bagi orang yang berakal. Berarti tanda ini hanya bisa dibaca bagi orang yang berakal. Simple ya. Gitu ya. Contoh sederhana saja. Seorang ahli Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Apa itu? BMKG. Ya. BMKG. Dia bisa membuat sebuah informasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat tentang besok, lusa, ya, hari ini,
di mana terjadi hujan, di mana terjadi panas, di mana terjadi curah hujan tinggi, berapa suhunya di daerah-daerah tertentu. Besok sudah bisa kebaca. Padahal besok kan belum ketahuan, gitu ya. Besok ya besok, kok bisa sih dibaca hari ini? Karena Allah sudah ngasih tanda bagi manusia. Oh, kalau ada awan, ada angin yang bergerak ke arah utara, begitu ya. Lalu ada kumpulan awan, ini akan membawa suhu yang cukup dingin, berarti ini kemungkinannya hujan atau kemungkinannya panas dan segala macam. Gitu ya. Itu BMKG gitu. Jadi bahkan BMKG juga sekarang sudah ada yang khusus lagi tuh di gunung-gunung untuk mengawasi gunung-gunung berapi yang aktif ya, menggunakan seismograf gitu ya. Ada garis-garis ininya, sandi rumput ya. Dibaca tuh, oh ini ada tandanya seperti ini nih, seperti ini. Wah, berarti mungkin berapa jam kemudian, berapa menit kemudian, beberapa saat kemudian ini sudah masuk siaga 1, siaga 2, siaga 3, awas begitu kan, ya, segala macam. Itu tanda yang Allah berikan bagi manusia yang berakal. Begitu juga dengan mata kita. Gitu ya. Begitu juga dengan mata kita. Artinya, ketika mungkin ada di antara sahabat sehat yang ikut malam hari ini merasa bahwa pernah mendapatkan informasi ilmu iridologi, sklerologi ini adalah pseudoscience, saya sih berharap sahabat sehat ikutin aja dulu. Ikutin, lalu tanda yang saya kasih malam hari ini silakan dipraktekkan. Silakan dicari, silakan dilakukan ya, agar tahapan sahabat sehat dalam meyakini sesuatu itu naik level. Kan tahapan belajar seseorang itu pertama dari ilmu yakin. Dari ilmu menjadi keyakinan. Oh, dia dapat ilmunya. Saya yakin karena ilmunya ada. Tapi yakinnya masih separuh-separuh nih karena cuma ilmunya doang. Saya belum dapat melihat langsung. Maka lakukan, praktekkan ilmu yang sudah didapat, praktekkan. Apa itu? Ainul yakin. Ketika ilmu yang sahabat sehat malam hari ini dapatkan, lalu dipraktekkan, dan dengan mata kepala sendiri sahabat sehat melihat, oh benar ternyata dengan garis seperti ini, tanda seperti ini, nanti saya akan tampilkan, ternyata kondisi orangnya begini. Ya, kalaulah kemudian dari 100 orang yang didiagnosa 90 orang lebih itu tepat, maka ilmu ini tidak bisa lagi dibilang ilmu pseudoscience gitu ya. Bukan lagi ilmu awang-awang, tapi secara de facto-nya begitu ada. Dan ilmunya juga ada. Pelajarannya juga ada gitu. Lalu kemudian dari ilmu yakin, ainul yakin, barulah ke hakul yakin. Tadi tuh setelah ainul yakin, oh iya satu, kalau satu mungkin kebetulan, ya udah lakukan lagi. 2, 3, 5, 10, 100, 200, 500 orang. Gitu. Baru kemudian, oh iya betul ternyata. Ainul hakul yakin. Sama seperti saatnya saya waktu itu mempelajari teknik MLS. Gitu ya, menghilangkan nyeri dalam waktu hanya kurang dari 5 menit atau bahkan 5 menit dengan menggunakan 1 jarum. Awalnya nggak percaya gitu. Saya sakit pinggang, saraf kejepit, pinggang saya nggak bisa duduk begini, ini selalu bergerak 5 menit, nggak nyampe 5 menit udah harus bergerak terus, nggak nyaman, tiduran saya nggak bisa begini, harus ditekuk kakinya, ya, paling miring, terlentang nggak bisa. Kemudian kalau mau sholat Jumat, masih khutbah itu udah nggak nyaman, begitu berdiri nggak bisa tegak langsung. Kayak kakek-kakek tuh begini tuh, ya. Cukup lama, mungkin sekitar 1-2 menit baru bisa tegak saya. 1 tahun saya mengalami itu, sudah diterapi banyak tempat teman-teman terapis, ahli-ahli terapi yang datang, nggak menyelesaikan. Lalu kemudian saya dipraktekkan dan qadarullahnya nggak sampai 5 menit, 2 menitan selesai. Sakit pinggang saya, saraf kejepit saya selesai. Bahkan sudah terhitung hari ini 3 tahun. Dan ini saya masih ilmu yakin dan ainul yakin nih.
Lalu saya praktekkan ke 4096 data, 4096 kejadian dalam 1 tahun, ya, di Sukabumi. Dan hasilnya proven di atas 85%, bahkan sampai 90%, mendekati angka 100%, gitu ya. Kang Ipoy, Masya Allah, sudah 20-an pasien teratasi keluhan nyerinya, Masya Allah. Nah, kalau udah begitu, sahabat sehat, hakul yakin kita. Oh iya, ilmu ini mesti saya sebarkan, mesti saya ajarin, gitu ya. So, sahabat sehat yang belajar ini, ya, maka buka diri, ya, buka pikiran dan menerima masukan, kemudian praktekkan. Siap? Kita belajar ya. Ini pengantar dulu agar sahabat sehat tidak kaget nanti. Oke. Karena bahasa saya cukup menjadi bahasa yang apa namanya ini ya nanti sebentar menjadi bahasa yang propaganda ya. Mana share screen? Oh. Sebentar. Kenapa tidak bisa? Oh. Kenapa jadi begitu? Ini. Oke. Sudah kelihatan semua ya? Pelajari masa depan Anda dalam tanda petik ya dengan menguasai ilmu diagnosa matologi. Sebelum saya masuk ke sini, sahabat sehat, apakah ada di antara Anda yang sudah pernah mempelajari ilmu ini? Boleh tulis di kolom chat atau menyampaikan langsung, silakan. Ada Belum, yang belum sudah Ustaz. mempelajari? Belum? Belum. Oke, Bu Nurholila belum. Siapa lagi? Pak Ilham belum. Ya, Belum, Ustaz. belum. Oke, baik. Belum juga Ustaz. Ya, baik. Kalau ada yang udah belajar satu ilmu jangan ganggu ya. Iya. Oh, ada Pak Heri. Iya, satu guru satu ilmu jangan ganggu ya. Belum, malah baru tahu. Alhamdulillah Pak Abdullah. Ya, malam hari ini kita akan kupas sedikit ya. Jadi ilmu matologi ini banyak banget ya. Ratusan tanda, makanya tidak mungkin selesai malam hari ini semuanya ya. Oke. Pertama kita masuk dulu ke sini ya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu buat yang udah kenal. Ya udah di skip aja, yang belum kenalkan, saya Andi Hasbi ya. Saya mengawali karir sebagai seorang terapis sejak tahun 2004 sampai hari ini tahun 2025. Jadi alhamdulillah baru 21 tahun. Buat saya itu sesuatu yang masih sangat baru karena saya ketemu dengan orang-orang yang sudah puluhan tahun begitu ya. Terapis, belajar, mengajar dan lain sebagainya gitu. Jadi buat saya ilmu itu terus bertambah gitu ya. Ini adalah profil saya yang mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bekal saya untuk bisa memberikan keilmuan-keilmuan yang lebih banyak lagi kepada sahabat sehat semua. Buat Anda yang ingin mempelajari banyak sekali keilmuan terapi, keilmuan diagnosa, keilmuan herbal di HMA, silakan sahabat sehat kunjungi channel YouTube ya, channel YouTube kami di Mentor Herbalis, channel YouTube Mentor Herbalis. Di-subscribe dan hidupkan loncengnya karena kalau nanti saya upload video terbaru, sahabat sehat nggak ketinggalan informasinya, gratis ya. Tapi kalau misalnya sahabat sehat ingin belajar seluruh ya keilmuan yang telah dibagikan di HMA melalui jalur digital, silakan masuk di e-course digital dari Healthy Master Academy. Ada 18 teknik terapi diagnosa ya, dari mulai terapi diagnosa yang kita malam hari ini kita bahas juga lebih banyak lagi ada di e-course. Kemudian ada terapi diabetes, terapi jantung, terapi pijat bayi, terapi stroke, banyak lagi, termasuk terapi pijat kepala yang premium. Itu cepat banget bikin orang balik modal, bahkan bikin pasien
menanti-nanti ya, karena itu teknik yang luar biasa enak banget dan berdampak banget bagi pasien Anda ya. Seluruh masalah penyakit kecuali kematian dan tua ya. Gitu. Lalu kemudian ada lagi training-training yang sifatnya online. Tadi sudah dibahas sama Kang Tommy ya. Itu semua silakan sahabat sehat hubungi admin atau cek di YouTube saya. Tapi kalau kemudian sahabat sehat ingin mengenal saya lebih dalam, bisa datang ke TikTok saya di Andi Hasbi Robbi ya. Silakan itu di TikTok saya, Mentor Herbalis. Silakan cek di sana. Nanti saya sering upload video-video teknik terapi ya. Mungkin ada beberapa yang sahabat sehat bisa dapatkan ilmunya. Oke, sekarang kita masuk ke sini, mengenal iridologi dan sklerologi. Siapa yang tahu iris dan sklera? Ada yang tahu mana yang namanya iris, mana yang namanya sklera? Silakan tulis di kolom chat. Mana itu iris, mana itu sklera? Ayo. Silakan. Mana yang namanya iris, mana yang namanya sklera? Saya mau tanya juga nih, apakah di antara Anda ada yang pernah foto matanya sendiri sampai seperti ini? Jelas seperti ini kondisi mata Anda? Kalau belum, saya sarankan untuk difoto agar bisa menjadi kenang-kenangan. Ya. Kalau ternyata kondisi mata kita itu telah menunjukkan banyak hal dan dia sudah bercerita terhadap kehidupan kita. Saya mau sampaikan bahwa yang coklat ini namanya iris. Ini namanya pupil. Ya, yang dalam sini. Yang di luar sini, ini namanya sklera. Ini namanya sklera, yang putih-putih ini. Nah, yang putih ini sklera. Lalu ada lagi yang di sini. Saya kasih garis warna yang berbeda. Ini ya. Yang di sini ada batasan garis, namanya garis koloret atau garis ANW, ya, autonomic nerve rate, ya, gitu. Garis koloret dibacanya. Jadi dari mata kita ini, ya, ini menceritakan banyak hal. Dia merupakan buku katalog hidup kita. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita makan, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kondisi diri kita dan orang tua kita sebelumnya, gitu ya. Ya. Iris yang putih, iris yang coklat. Iris itu yang coklat. Ya. Mata kita itu kalau di foto itu warnanya coklat yang biasa. Ya, cuma kelihatannya aja hitam karena di dalam nggak kena cahaya. Kalau dikasih cahaya itu coklat warnanya sebenarnya. Gitu. Oke ya. Saya lanjut lagi. Nah. Oke, sebentar ya. Agak error. Nah, sekarang yang kedua adalah alat sederhana untuk foto iris dan sklera. Sahabat sehat hanya perlu 3 alat ini aja. Handphone, sudah punya ya, insya Allah. Kedua, senter. Senter yang warnanya putih. Bulat dan putih. Bukan kuning ya, putih. Yang ketiga adalah lensa. Lensa makro. Nah, lensa makro ini kalau buat HP-HP flagship biasanya sudah ada lensa makro. Tapi kalau yang mungkin belum ada lensa makronya atau setelan makro, maka sahabat sehat perlu memiliki lensa tambahan. Ini lensa makro ya. Ini lensa makro ya. Lensa makro ini yang murah. Lalu ada lagi namanya lensa Lesbo. Nah, Lesbo. Lensbong ya, seperti ini dari kamera digital di kanibal, kamera digital yang udah rusak di kanibal lalu dijadiin buat lensa
HP seperti ini. Nanti masuknya. Nah, bisa pakai begini. Tapi kalau di HP Anda sudah ada fitur lensa makro, maka nggak perlu lagi. Kalau belum, maka pakai lensa makro seperti ini, tambahan. Ini yang agak mahalnya ya, tapi ini bagus banget. Kemudian yang selanjutnya adalah ini tadi, center. Centernya seperti ini, dia bisa dipanjangkan, dipendekkan cahayanya, dilebarkan atau dikecilkan cahayanya, dan warnanya putih. Ya, warna cahayanya putih, dia nggak boleh kuning. Itu saja, sama HP. Ya, cukup untuk bisa mulai praktek menjadi diagnoster. Ada nggak sih alat yang lebih bagusnya lagi? Ada. Harganya lumayan mahal. Kamera bisa nggak? Pakai kamera digital. Saran saya, kameranya itu pakai Canon bisa, gitu ya. Atau memang dia kamera yang khusus untuk makro, gitu ya. Bukan yang ada settingan-settingan makro, tapi memang dia kameranya makro, jadi dekat sekali. Kameranya itu dekat sekali gitu. Nah, itu bagus banget. Ya, Pentax salah satunya, kameranya Pentax. Ya. Oke, alat-alatnya ini saja, ya. Ada yang sudah punya? Kalau sudah punya bisa langsung praktek. Saya jelasin dulu ya. Kita jelasin tentang makna ini. Kata iridologi berasal dari kata iris. Iris itu bagian berwarna pada mata yang mengatur masuknya cahaya ke pupil, dikenal sebagai warna coklat mata. Kemudian ologi, iris, irit gitu ya. Dologi, ologi itu artinya belajar. Maka iridologi itu adalah interpretasi dari garis lingkaran iris, kemudian sayatan iris sampai kawah pada iris mata. Ya, ada kawahnya di iris mata itu. Kemudian seni ini di Cina kuno sudah 1000 tahun lebih dipraktekkan. Iridologi berpasangan dengan sklerologi. Sekarang sklerologi itu apa? Nah, kita bahas sedikit. Sklero itu berasal dari kata sklera. Sklera artinya keras, tegas gitu ya. Lapisan luar mata yang berserat, ya dikenal sebagai putih mata. Gitu. Nah, sklerologi ini interpretasi dari garis merah, coloration, jadi warna putihnya itu ada warna, bisa kuning, bisa coklat, gitu ya, dan ada tanda-tanda di putih mata, ya itu adalah sklerologi. Dia berpasangan. Oke, sekarang kita masuk chartnya, ya. Ini langsung saja kepada chartnya. Ada chart iridologi. Saya menggunakan ada banyak chart ya. Ada Bernard Jensen, ada David J. Pesek, ada macam-macam. Saya rekomendasikan sahabat sehat yang lebih mudah dipelajari adalah yang Bernard Jensen ya tahun 1980. Ini adalah chartnya, ini petanya. Saya tuh punya peta iridologi yang bisa buat dibawa-bawa atau peta saku lah begitu ya. Peta saku yang sahabat sehat bisa bawa kemana-mana buat ngecek mata orang gitu ya. Kayak buku saku MLS seperti ini ya. Kalau MLS kan ada buku sakunya kayak begini. Jadi, oh sakitnya di mana? Tinggal lihat buku panduannya. Sama kalau foto mata, sudah difoto matanya, lihat tandanya ada di mana, cocokin dengan chartnya. Itu lebih mudah. Oh berarti tandanya ada di sini gitu ya. Jadi di chart mata ini dari mulai mata kanan, dari chart mata kanan ini sahabat sehat kita bisa tahu mulai dari tiroid ya. Nih ada tiroid. Kalau kuning nggak begitu kelihatan. Saya ganti jadi hijau. Tiroid ada. Ada gangguan di tulang belikat. Ada gangguan di ginjal, ada gangguan di organ intim kita, ya. Ada gangguan di liver, empedu, pankreas, ya. Kemudian apa lagi? Ini bronkialis, ya, paru-paru, ya. Ini kelihatan gitu ya. Leher, kulit, ya, bermasalah atau tidak. Rongga dada, ya, bermasalah atau tidak. Usus kolon, ya, usus kecil, usus buntu, ya, appendix ya, usus buntu, gitu ya. Sistem saraf otonom, bahkan juga gangguan dengan otak. Nah, semangat hidup seseorang,
Ya. Ini semua tanda-tanda yang bisa kita pelajari dari iris mata kita. Sekarang mata kanan, mata kiri. Kita lihat ya, di mata kiri tandanya juga sama gitu ya, tapi dia lebih tambah lagi ada tanda jantung di sana gitu ya. Ada tanda jantung di sana yang ini sesuai dengan jantung itu ada di mana? Sebelah kiri ya. Maka ini tandanya juga ada di sebelah kiri jantung. Gitu ya. Kemudian juga garis koloret. Garis koloret ya, kolon. Ada naik, ascending, kemudian transversal dan descending, turun, usus menurun. Ini ada tanda-tanda di mana nanti kita akan bahas ya 3 tanda tadi itu ya. Oke. Saya lanjut lagi. Sekarang kalau sklera gimana? Nah, ini sklera. Kalau di sklera, sahabat sehat bisa pelajari ini sklera kanan ya. Ini sklera kanan. Saya kasih warna merah. Ya. Di sklera kanan kita bisa pelajari paru-paru sama ya. Dada kanan, dada kiri, tulang rusuk ya. Kemudian kantong pipis ya, lambung, usus halus, kantong ginjal, tulang ekor, sakrum ya, kandung kencing, dan masih banyak lagi. Kemudian di bagian atas ini apa namanya, bagian kepala ya, bagian kepala. Seluruhnya nih, ada telinga, ada masalah tengkorak, ada masalah karakter manusia ya, ada tekanan stres ya, ada lain-lain. Dan nanti kita akan pelajari ya, tandanya seperti apa sih kalau orang itu stres, kalau orang itu kena beban mental ya, kena mental seperti apa gitu ya. Kemudian ini mata kiri. Mata kiri juga sama. Kalau di iris tadi ada tanda jantung, di mata kiri juga ada tanda jantung di sini. Yang nanti kita sedikit juga akan membahas ini. Oke. Gitu ya, jantung. Kemudian ada tanda kardiovaskular. Potensi orang terkena serangan jantung, terkena aritmia, terkena serangan stroke. Ya, di sini ya, ini ada tanda stres di sini, ego, ya, gitu ya. Kemudian tulisannya biar kelihatan ini. Saya nyari yang sering atau mungkin ya sering kali dialami lah, gitu ya, oleh banyak orang. Kemudian masalah prostat di sini, nah, ya, masalah prostat, masalah kolon, usus, ya, usus besar, usus kecil di sini. Nah, nanti kita akan bahas yang akan kita jadi concern kita malam hari ini. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sebentar. Laptopnya agak error tiba-tiba. Oke, nah sekarang kita masuk ke petunjuk dalam tubuh kita melalui iris dan sklera. Ini saya ambil 10 saja, yaitu kondisi fase penyakit. Artinya fase di mana penyakit itu hadir, memburuk dari mulai akut, kronis, begitu ya, menjadi degeneratif. Kemudian ada fase penyembuhan. Jadi dari mulai datang ke tempat terapi, lalu diterapi, dikasih herbal, kemudian ternyata tanda matanya menunjukkan arah kesembuhan. Berarti arah pengobatan kita sudah benar, itu ketahuan. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya saya udah terapi, udah minum herbal, tapi kok tanda matanya berbeda, memburuk ya, berarti bisa jadi herbal yang diberikan tidak tepat, terapi yang diberikan tidak tepat, atau si kliennya punya penyebab lain yang terapisnya tidak ketahui, gitu ya. Nah,
Kemudian yang ketiga ada kondisi organ. Pak Aditya, HP-nya tolong dikondisikan supaya nggak coret-coret layar ya. Kondisi organ tubuh kita, mulai dari organ kepala sampai organ kaki. Ya, daleman, jantung, semua yang tadi saya udah kasih chartnya. Kemudian kondisi usus kita. Ya, ini banyak sekali orang-orang yang sulit punya keturunan, bisa jadi bukan karena rahimnya lemah, bisa jadi bukan karena suaminya hormonnya tidak seimbang, tapi karena kondisi usus di si istri yang bermasalah, sehingga rahimnya terganggu. Gitu. Kemudian yang akan kita bahas salah satunya adalah gejala kanker atau tumor. Lalu ada penimbunan parasit, ya. Kita bisa tahu di mana parasit ini berada yang kemudian menjadi penyebab adanya kanker atau tumor. Lalu yang ketujuh, kolesterol. Nah, kolesterol. Ini banyak banget nih orang-orang yang apa namanya? Banyak banget orang-orang yang terkesima gitu ketika saya foto mata. Bapak hobinya makan gorengan ini ya? Kok tahu? Iya, ini pundaknya, punuknya, tengkuknya sini sering sakit, pegel. Iya kok tahu? Karena ada tanda kolesterol. Ada ring kolesterol di sana. Kemudian yang ke-8, asam urat. Ya, sodium ring juga ada di sana. Orang yang hobi makan asin-asin gitu ya, ada juga. Kemudian tanda kerapuhan pembuluh darah, ya. Jadi pembuluh darahnya kita bisa tahu dia rapuh atau tidak, ya, gitu. Dan yang ke-10 adalah garis kesembuhan. Masih banyak lagi, ya, tanda di iris dan sklera yang bisa kita pelajari, gitu ya. Tapi karena waktu yang tidak full kita pelajari malam hari ini, maka saya bahas 3 saja yang ini menjadi concern kita, yaitu potensi terkena stroke, terkena kanker, atau tumor. Gitu ya. Oke, apakah ada di antara sahabat sehat sebelum saya lanjut, apakah ada di antara sahabat sehat yang merasa atau mungkin malam hari ini sedang memiliki penyakit 3 tadi? Stroke, tumor, atau kanker? Kalau ada, boleh ditulis di kolom chat atau boleh ngomong, bicara. Ya, ada? Di antara sahabat sehat ada yang punya masalah itu? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada, alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Oke, saya lanjut lagi ya. Sudah masuk. Nah, sekarang yang pertama, ya, yaitu tanda stroke. Sahabat sehat sudah siap ya? Tanda-tanda stroke ini seperti apa sih? Pertama, kita perlu tahu dulu, orang kalau kena stroke itu nggak cuma melulu soal pecah pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, nggak cuma tentang ini kena diabetes, ini kena hipertensi, nggak cuma itu. Ya, kami punya konsep namanya P3DAS. Ada landasan diagnosa untuk mencari sumber akar masalah dan solusinya mengenai patofisiologi stroke dalam pandangan kami. Gitu ya. Jadi ada 6 langkah sebelum sampai kepada keputusan melakukan tindakan terapi apa untuk penanganan stroke. Ada P yang pertama, pedas. Pedas itu P3DAS. Yang pertama adalah pencetus. Pencetusnya pikiran, cedera, trauma. Cedera mungkin terpukul, kecelakaan, jatuh, pikiran, masalah keluarga, masalah hutang, bisnis, pekerjaan, gitu ya. Traumatik, mungkin di hadapan mata dia ada pembunuhan, ada kebakaran yang menghilangkan harta benda, orang tercinta, dan lain sebagainya. Atau trauma. Ditinggal orang yang terkasih, gitu, ditinggal orang yang sangat dicintainya. P yang kedua. P
yang kedua yaitu penyumbang. Ini juga menjadi salah satu masalah ya penyebab terjadinya stroke, yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Dan ini bisa dibaca di matanya. Pencetusnya bisa dibaca, penyumbangnya bisa dibaca. Kemudian yang ketiga yaitu penyebabnya, riwayat penyakit, diabetes, kolesterol, hipertensi, asam urat. Ini bisa dibaca di sklera mata dan di iris mata. 3 ini saja, kalau kemudian kita bisa kuasai sahabat sehat, Anda bisa menyelamatkan banyak orang. Ya, sama seperti begini. Sahabat sehat, tahu ketika apa alat yang digunakan? Ya, ini kalau di film-film gitu ya, di film-film polisi apa namanya polisi-polisi luar negeri begitu, yang dia atau sniper-sniper yang dia melakukan tembakan atau pengintaian malam hari di kondisi gelap, apa alat yang dia gunakan? Coba, boleh dijawab? Apa alat yang digunakan oleh para sniper atau polisi-polisi yang bertugas di malam hari melakukan penyergapan, penangkapan? Apa? Laser. Atau apa, Pak? Laser. Laser, betul. Tapi laser bisa nggak kelihatan. Ya. Ini apa tuh namanya? Kacamata night vision. Night vision, Pak Rido. Night vision. Gitu ya. Orang yang pakai night vision, dia bisa melihat, betul ya? Di depan sana ada jalan. Oh, sebelah sini buntu. Oh, sebelah sini jurang. Oh, ini tangga. Oh, ini jalan keluar. Di tengah kegelapan, gelap gulita. Dia pakai night vision. Tapi bagi orang yang nggak pakai night vision, apakah dia bisa berjalan? Bisa. Ya, dia bisa berjalan? Bisa. Cuma pertanyaannya, jalannya ke arah mana? Betul nggak? Apakah jalannya ke tembok? Apakah jalannya ke tangga? Apakah jalannya ke jurang? Apakah jalannya ke pintu keluar? Ya. Nah, itulah kita hari ini. Kalau kita tidak bisa mempelajari atau mengetahui kondisi mata kita, maka kita sama seperti sedang berjalan di tengah gelapnya malam yang sangat tidak terlihat. Sehingga kita tidak tahu apakah perjalanan kita ini menuju tanah lapang atau menuju jurang. Ya. Gitu. Karena seru tahu sahabat sehat ketika kita menyadari, ih, kondisi saya tuh kok begini ya. Ya Allah, saya punya anak masih kecil-kecil, hutang belum dibayar, rumah belum jadi, dan lain sebagainya. Saya harus gimana ya? Akhirnya konsultasi. Oh, harus lakukan A, B, C gitu ya. Dapatlah jalan keluar, dapatlah night vision-nya. Gitu. Nah, dengan belajar ini sahabat sehat bisa dapat night vision-nya. Kita akan bahas ya sebentar lagi. Sabar ya. Materinya agak panjang sedikit, saya harap sahabat sehat terus mengikuti ya. Gitu. Kemudian dampaknya dari sini apa? Ya. Dampaknya yang terjadi adalah pecah pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah. Ya kalau udah sampai ke dampak pecah penyumbatan ya udah terjadi, kita nggak perlu lagi lihat mata, ketahuan gitu ya. Nah, akibatnya terjadinya apa? Kelumpuhan. Nah, dari sinilah baru kita bisa melakukan tindakan solusi setelah kita tahu pencetusnya apa, penyumbangnya apa, penyebabnya apa gitu ya. Saya punya satu cerita, ada salah seorang peserta pelatihan saya di Purwokerto, dia ikut training MLS HDO dan MLS nyeri. MLS HDO itu adalah tusuk jarum di kepala yang ditinggal 1 hari sampai 3 hari untuk penanganan stroke, mengembalikan memori daya ingat, membuat memori baru, bukan mengembalikan, membuat memori baru, ya, atau juga bisa mengembalikan bahkan bagi mereka yang tidak bisa ngomong lagi karena afasia terbatas gitu ya, bisa motorik, sensorik atau nominal gitu ya, lupa sebagian kosakata dan lain-lain, pakai MLS HDO ini bisa. Nah, si bapak ini datang. Dia cerita anaknya kena stroke, anaknya masih SMP.
Saya bilang kenapa Pak bisa kena stroke? Karena beberapa hari, 2 hari atau 1 hari sebelumnya, anak itu lagi jalan, pulang dari sekolah, bawa HP. HP-nya diambil diambil penjambret, dijambret. Sehingga anak ini ketakutan, shock, trauma, besoknya kena stroke. Ya, jadi traumatik itu juga bisa begitu. Atau ada seorang suami yang ditinggal istrinya, lalu sebulan kemudian suaminya kena stroke, nggak lama dia meninggal. Traumatik, gitu ya. Nah, dari sini sahabat sehat, kita bisa tahu, oh, kalau kondisi pencetus ya seperti ini, maka potensinya apa? Kita akan masuk ke dalam tanda matanya. Sahabat sehat, Anda tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Petir. Petir. Betul. Apakah Anda tahu kalau ada petir, maka akan terjadi apa? Hujan. Hujan. Kalau bahkan ada, oh kalau petirnya makin jauh, kayaknya hujannya udah makin hilang gitu ya, atau apa gitu ya. Ada tuh mitos-mitos begitu ya. Kalau petirnya udah deket nih, deket banget, ini hujannya bakalan besar. Dari petir kita bisa tahu bahwa semakin besar petirnya, maka hujannya juga mungkin masih deras. Maka bisa terjadi banjir. Maka kalau kita sudah ngelihat petir, biasanya petir ini mendahului daripada turunnya hujan. Gitu ya. Biasanya petir dulu tuh. Gluger, 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 mendung begitu ya. Kemudian petir, baru turun hujan. Gitu ya. Kalau kita udah ngeliat petir, wah ini bakalan hujan deras nih. Kita lagi ngejemur baju. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Ngambilin bajunya mau masuk ke dalam. Gitu ya. Bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika melihat adanya tanda petir. Ada nggak sih petir di mata kita? Sekarang kita lihat. Ya, ada nggak petir di mata kita? Nah, kita lihat. Ini dia. Ketika sahabat sehat punya tanda seperti ini, yang mana petir? Ya ini nih. Ini saya kasih warna hijau. Ini petir, 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 petir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang besar-besar nih. 7 nih 8. Ini ada percabangan. 8. Sahabat sehat, ketika petir ini sampai ke garis bumi atau iris matanya di sini, ketika petirnya sampai ke sini, petirnya sampai ke sini, ini sampai ke sini, ini ke bawah sampai ke sini, ini ke bawah sampai ke matanya, ya. Kalau ini sudah tembus, maka biasanya orang ini sering mengalami sakit kepala. Di mana sakit kepalanya? Di seluruh wilayah kepala. Bukan migrain, bukan vertigo, tapi sakit kepala. Apalagi ada tanda ini. Nah, tanda spot hitam. Kalau spot hitamnya makin jelas, maka potensinya sangat terjadi potensi untuk terkena serangan stroke. Dan sahabat sehat bisa lihat, saya tidak mau jawab, coba Anda lihat. Ini kan iris, ini kan sklera mata yang ini ya. Ini sklera mata, betul ya? Ini sklera mata. Di sklera mata ini, sahabat sehat harusnya kan warnanya putih. Tapi warna apa yang ada di mata orang ini? Coba disebutkan, warna apa dia? Biru. Kuning. Biru. Agak kekuningan. Ada yang bilang biru, Ada kuning. ada kuning. Kalau ini jam 12, jangan pakai jam deh. Ini jam 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di mana aja warna kuningnya? 1, 10, 11, 12, 13, 14. Warna kuningnya ada di mana?
1, 7, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Warna biru ada di mana? 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13. 12, 13, 14. Yes. Sahabat sehat. 11, 12, 13, 14. Ya, mantap. Artinya, ini warna ini hanya bisa sahabat sehat saksikan warna kuning ini dan warna biru ini kalau menggunakan senternya warna putih. Kalau senternya kuning, maka mata ini putih, ini sklera ini jadi kuning semua. Gitu ya. Jadi senternya harus putih. Ya, bukan senter warna kuning. Bukan juga cahaya blitz HP, nggak bisa. Pakai cahaya blitz HP nggak bisa. Ya, harus pakai senter dia. Maka orang yang tanda matanya seperti ini sangat berpotensi terjadinya serangan stroke. Gitu ya. Biasanya sudah mengalami sakit kepala. Lanjut lagi yang kedua. Nah, petirnya makin banyak. Besar, tapi di bawahnya nyebar. Besar, warnanya. Lihat. Ini besar, tapi di bawahnya nyebar. Petirnya. Ya, nyebar. Nah, sama nih. Ini posisinya begini. Lihat ya. Ini besar, tandanya ini besar, lalu di bawahnya nyebar. Banyak sekali. Ya. Berakar. Ya. Dan ini sudah, coba perhatikan di bawah, ini sudah kena ke iris, sudah sampai ke bumi. Tandanya sudah sampai ke iris. Artinya, ini mata yang lebih banyaknya hanya sebelah doang nih. Yang sebelah kiri sini kosong. Tipis lah. Sebelah kanan banyak. Berarti orang ini ketika kita foto matanya, kita bisa tahu orang ini juga orang ini sedang mengalami masalah migrain. Gitu. Sakit kepala sebelah. Ya. Dari sini kita bisa lihat. Dan biasanya lurusin aja sama kepalanya di sini, lurusin aja. Jadi matanya juga harus lurus ya. Kalau sahabat sehat nanti belajar training diagnosa mata, akan diajarin cara foto matanya. Karena ini penting juga cara fotonya, bukan cuma cara bacanya, tapi cara fotonya juga. Karena kalau cara fotonya salah, ya nggak bisa juga dibaca matanya. Gitu ya. Ini tinggal ngelurusin aja nih, tandanya ada di mana. Dan kalau udah kena begini, biasanya sakit kepalanya udah sering. Ya, bahkan sampai-sampai mungkin bisa terjadi pingsan, apa namanya, bisa terjadi apa, terganggu lah, aktivitasnya sangat terganggu lah, gitu, sangat-sangat terganggu aktivitasnya. Oke, jadi kalau ada orang yang matanya seperti ini, sahabat sehat, misalnya nih, Anda belajar ilmu ini, lalu belajar terapi, belajar diagnosanya, lalu Anda foto mata pasangan Anda. Lalu Anda tanya, sayang kamu kenapa? Lalu pasangan kita bilang, aku nggak apa-apa. Biasanya suka gitu ya. Ya, aku nggak apa-apa. Nggak usah ditanya lagi. Kalau udah Anda bisa diagnosa, Anda nggak usah nanya lagi kamu kenapa. Cukup foto matanya, Anda bisa lihat ada apa di dalam hatinya. Gitu ya. Ada yang difikirkan tentang apa? Cerita dong sama aku. Nah, gitu kan. Karena mata itu bisa bicara. Mata bisa bicara. Dia ngasih tunjuk apa yang terjadi dalam tubuh kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang lihat di iris mata. Tadi di sklera. Sekarang iris mata. Tadi kan kita bahas di sini ya patofisiologisnya ya. Ada pencetusnya, ada pikiran, cedera, trauma. Sekarang kita masuk ke penyumbang nih. Penyumbangnya gaya hidup tidak sehat. Nah, kalau orang yang gaya hidup tidak sehat akan seperti ini. Ini bisa dilihat dengan mata telanjang, betul ya? Sahabat sehat, ada yang pernah ngelihat begini? Mata orang yang kondisi seperti ini? Putih pinggirannya? Atau ada yang punya mata seperti ini? Coba nanti
Di akhir sesi boleh nanti saya baca matanya kalau kameranya jelas ya. Matanya di foto atau dikirim matanya gitu ya. Ya. Ada lingkaran sodium ring, ada lingkaran kolesterol ring. Pak Heri Pras. Makasih, Pak. Nah, gitu ya. Kita lihat berarti orang ini gaya hidupnya sangat tidak sehat. Biasanya dia sering makan yang berminyak-minyak, lemak-lemak, asin-asin, gurih-gurih, gitu ya. Nah, pengawet, pengenyal, perasa, ya, penguat rasa, pewarna, pengharum, aromatik, dan segala macam. Matanya sudah seperti ini. Kalau udah irisnya tadi, skleranya tadi seperti tadi, lalu irisnya begini, maka potensi serangan stroke sangat-sangat besar. Biasanya sudah mengalami gangguan di pundak, di leher, sakit kepala. Ya. Ditambah lagi, lihat di sini, bagian-bagian sini ada warna-warna kecoklatan. Ya, nih ada bercak-bercak coklat. Berarti ini ada bercak-bercak minyak. Ya, ada kelebihan minyak, lemak di dalam tubuh, ya, yang disimpan. Akhirnya itu bisa menjadi emboli atau trombotik yang kemudian terbawa ke otak. Kalau pembuluh darahnya rapuh, bisa pecah. Kalau pembuluh darahnya tidak elastis lagi, bisa terjadi penyumbatan atau iskemik, sumbatan. Kalau pecah menjadi hemoragik atau perdarahan. Pecah pembuluh darah otak. Yang kedua, sekarang kita masuk tanda neoplasma. Neoplasma, kalau udah bicara tumor atau kanker, biasanya dokter akan mendiagnosis kalau sudah ada masanya. Misalnya mungkin 1 senti, setengah senti, berapa mili, begitu ya. Ini ada tumornya atau ada kanker, mungkin kepegang kalau di payudara, bagi ibu-ibu kepegang nih benjolan-benjolannya, tumor, gitu ya. Atau di ketiak atau di leher gitu ya, getah bening ya, kanker getah bening kelihatan bengkak gitu ya. Tapi yang lebih luar biasa lagi, ternyata iris mata dan sklera mata kita bisa memberikan sinyal sebelum terjadinya tumor atau kanker itu terbentuk. Sebelum ada masanya, sebelum ada ukurannya, berapa senti, berapa milinya. Itu disebutnya neoplasma. Oke? Neoplasma. Tanda neoplasma. Yang pertama, salah satu tandanya, penyebabnya, sebelum itu terjadi, adalah terjadinya masalah bowel stricture atau spas. Ini ada di garis koloret. Garis koloret. Yaitu garis yang ini nih. Sahabat sehat. Nah, ini nih, garis ini. Yang ada di iris mata. Ya, ada di iris mata. Kalau ada garis yang melebar seperti ini, garis koloretnya melebar, terus di sininya menyempit. Maaf. Ini melebar, lalu di sini menyempit, ya. Maka kondisi ususnya seperti ini. Jadi gini, ini usus naik, ini usus naik, ini usus melintang, ini usus melintang, ini usus turun, ya sampai sini nih. Ini usus turun, nah gitu ya. Ketika ada penyempitan di sini, maka di sini ada penyempitan. Ada bowel stricture. Biasanya orang-orang yang mengalami bowel stricture, ya, maka susah BAB-nya atau sakit ketika BAB-nya. Bisa terjadinya nanti jadi perdarahan ya di BAB atau juga ambeien begitu ya, wasir gitu ya. Atau perut sebelah kirinya sering kram, sering sakit. Ya, bowel stricture. Jadi kalau tanda ini ada di foto matanya, untuk membuktikan silakan
dilakukan endoskopi. Atau bukan endoskopi deh, kolonoskopi deh, dari bawah aja langsung. Karena ini dekat usus apa namanya descending, dekat dengan sigmoid ya dari anus. Jadi langsung aja nih pakai kolonoskopi biar kelihatan. Samakan apakah tanda ini sesuai dengan kondisi ususnya. Kalau nggak mau di kolonoskopi ya udah di apa CT scan aja gitu ya, di ronsen ususnya kelihatan seperti apa. Kalau ini terjadi dan ini berlangsung lama, maka akan mulai terjadinya penumpukan sampah. Ketika terjadi penumpukan sampah, akan ada timbunan parasit. Ketika sampah pembuangan, feses itu menampung di sini dan tidak keluar, ada di sini dan dia tidak keluar, maka yang terjadi adalah timbunan parasit. Ketika timbunan parasit ini banyak-banyak lalu dia naik ke atas, dia naik lagi, masuk ke usus halus, masuk dia ke pintu pembuluh darah, masuk dia ke mana? Paru-paru jadi kanker paru, ke liver jadi kanker liver, ke ginjal kanker ginjal dan segala macamnya. Ya. Itu awalnya. Lanjut lagi ya. Tanda berikutnya. Masih mau dikasih tanda lagi? Sahabat sehat? Atau sudah mulai takut dengan adanya tanda ini? Boleh ditulis di kolom chat? Mau Ustaz. Mau Bu ya? Mau. Oke. Yang lain gimana yang lain? Ya, terus Ustaz. Terus. Lanjut. Lanjut. Mau Ya. lanjut. Ustaz, Boleh, dengan boleh, boleh, waktunya, boleh. dengan Waduh. waktunya. Saya ini kayaknya serem nih. Udah deh, saya udahan menyerah. Lambaikan tangan ya, di kamera boleh lambaikan tangan. Lanjut lagi ya. Lanjut. Ya, tanda berikutnya ya, yaitu bowel pocket atau divertikula. Nah, seperti ini. Ketika di iris mata kita ada lubang-lubang sayatan di lakuna-lakuna seperti ini, ya kecil-kecil begini. Ini kecil-kecil ini. Kelihatan ya? Ada warna apa sih? Coba. Anda bisa lihat. Silakan diperbesar nih, saya perbesar. Nah, ini ada warna apa nih? Di dalam sini. Ini kan coklat ya. Ini coklat nih. Ini warna apa nih dalamnya nih? Ada warna Hitam. putih. Biru. Biru Warna kehitaman. Biru kebiruan. kehitaman. Kalau hitam itu karena gelap aja, karena di dalam. Ini aslinya warnanya putih. Putih. Ini putih. Ini putih nih. Kalau nanti sahabat saya bisa Kelihatannya foto, putih ini. Hitam ini karena gelap, nggak kena cahaya. Hitam-hitam yang ini nih karena gelap, nggak kena. Artinya dia dalam. Dia dalam. Kalau nanti sahabat sehat pelajari ilmu iridologi ini, akan ada lapisan-lapisan iridologi yang nanti dipelajari. Ini lapisan keberapa, ini lapisan keberapa, ini lapisan keberapa, gitu ya. Ini sudah lapisan keberapa, ini kondisi lapisan keberapa. Nanti sahabat sehat akan pelajari ini. Tapi ketika kondisi matanya seperti ini, kondisi irisnya begini, ada warna putih di sana. Ditambah lihat sekeliling ini, ya, sekeliling ini kotor sekali di sklera matanya coklat, ya. Di sini coklat, ya. Kemudian ini menghitam, nih gelap gitu maksudnya, ya. Ini lubang-lubangnya banyak lakunanya di sini. Ini orang sudah memiliki sangat masalah banget. Dan ususnya seperti ini, divertikula atau bowel pocket. Ada pocket-pocket, kantong-kantong di usus. Ya, kantong-kantong di usus. Kondisinya seperti apa? Ini kita lihat. Ya. Karena kalau kondisi seperti ini, 99% penderita kanker dan tumor yang sudah jadi masa tumor atau kankernya bisa kelihatan, kista, segala macam, itu karena ususnya kotor dan berlubang seperti ini. Ya. Gitu.
Makanya biasanya dokter, apalagi kanker usus, kanker apa namanya, kanker lambung ya, kanker usus besar, ususnya pasti kotor begini. Ya, silakan dicek nanti ya. Ini kondisi usus kita nih. Kalau dilakukan kolonoskopi ini akan begini, atau endoskopi nanti akan begini hasilnya, kelihatan. Tapi kan ya kalau pakai BPJS mungkin gratis, tapi juga harus dibius total segala macam, prosedurnya cukup panjang, tidak tiba-tiba ya. Tidak kayak ronsen biasa gitu ya, dia perlu proses. Antri, apalagi kalau pakai BPJS kadang antri ya. Kalau bayar juga nggak murah. Maka cukup pakai foto saja. Foto iris, foto sklera. Kalau irisnya seperti ini, sahabat sehat, putih-putih begini, dan dia mengalami keluhan-keluhan, mulai dari sakit kepala, atau mungkin ada benjolan, dan lain-lain, maka kemungkinan besar dia akan mengalami masalah neoplasma. Dia memiliki neoplasma. Gitu ya. Dia memiliki neoplasma. Jadi di sigmoidnya, di usus descendingnya itu ada kayak gini nih. Ya. Ada divertikulosis. Gini. Jadi, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena orang ini makannya bermasalah, makannya banyak dalam tanda petik sampah, gitu ya, makanan yang apa namanya tidak sehat, kemudian kurang minum, kemudian kurang serat, ya, akhirnya ketika mau BAB keras, mengeden keras, nggak bisa, akhirnya ada kantong-kantong, lubang-lubang, dan ini jadi feses itu jadi masuk ke dalam kantong ini. Bayangkan ketika ini terjadi biasanya bagi mereka-mereka yang BAB-nya bisa 2-3 hari sekali. Maka bagi penderita stroke yang BAB-nya 3 hari, 4 hari sekali, ini wajib dilakukan terapi zona perut. Ya, terapi zona perut Mastakaraga. Itu mereka yang BAB-nya 2-3 hari atau 4 hari, diterapkan terapi zona perut Mastakaraga itu paling 1 kali atau 2 kali terapi udah beres tuh. BAB-nya bisa lancar lagi. Ya, yang ada orang yang sangat menghabiskan banyak uang karena BAB-nya nggak bisa BAB, nggak bisa kentut, cukup dipijat terapi zona perut saja, selesai. Ya, 1 atau 2 kali saja, gitu. Maka kalau Anda ada di antara Anda yang BAB-nya bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali, dan Anda merasa baik-baik saja, atau 2 hari sekali bahkan, hati-hati ketika Anda simpan ini bertahun-tahun, akan terjadi bowel pocket atau divertikula. Seperti ini. Dan ujungnya apa? Ujungnya adalah ke tumor atau ke kanker. Gitu ya. Seperti ini sahabat sehat. Oke. Kemudian di sini tanda matanya juga kita bisa lihat di irisnya. Ya, di irisnya. Sini ada apa namanya? Warna, ya. Ada warna di sini nih. Ini yang tidak sama dengan warna coklat ini. Ya. Di sini tidak sama dengan warna coklat ini, gitu ya. Ini tidak sama warnanya dengan warna coklat, gitu ya. Ini ada warna yang lebih muda. Ini ada warna yang lebih muda di sini. Ya. Ini kondisi lehernya begini. Ini pemilik mata orang ini. Ini lehernya terjadi kayak gondongan tapi kanker, ya. Ini kondisinya seperti ini. Usus kan di bawah ya. Ini kotor nih. Tandanya begitu. Gitu ya. Tanda-tanda lainnya. Ya. Tanda-tanda lainnya. Kalau ini mah udah jadi. Kalau udah kayak gini nih udah jadi dia. Udah kelihatan. Gitu ya. Udah kelihatan. Bengkaknya kelihatan. Ya. Ya irisnya ketika difoto. Ya ini sebagai penambah keyakinan saja akhirnya. Gitu. Tapi dari ininya udah kelihatan kan. Bentuk tumornya atau kankernya udah kelihatan. Gitu ya. Oke, sahabat sehat, dengan kemampuan kita bisa melihat kondisi seseorang, maka kita bisa menyelamatkan banyak orang di masa yang akan datang. So, pelajari ilmu diagnosa komprehensif
karena insya Allah itu akan membawa manfaat bukan hanya bagi diri kita, tapi juga orang terdekat kita dan orang kesayangan kita, dan kita bisa membantu menyelamatkan mereka ataupun orang yang lebih banyak lagi. Terima kasih, saya Andi Hasbi, saya kembalikan ke Kang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Andi Hasbi yang sudah menyampaikan materinya di malam hari ini. Luar biasa. Ustaz, saya izin dijadikan co-host ya, tadi kelempar. Sudah. Oke. Baik, buat teman-teman yang mau bertanya seputar diagnosa mata, silakan teman-teman bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Insya Allah nanti akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang urgent untuk kita coba bedah satu persatu. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya akan informasikan kembali ya, seperti informasi saya di awal tadi. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti training diagnosa komprehensif ya, baik yang paket lengkap ataupun yang paket hanya diagnosa tangan, iridologi atau sklerologi, atau yang diagnosa nadi dan diagnosa lidah, teman-teman bisa langsung menghubungi admin HMA ya, nomornya sudah saya kirimkan tadi di kolom chat ya. Silakan teman-teman bisa langsung menghubungi admin HMA. Insya Allah nanti kita akan follow up dan nanti teman-teman akan mulai belajar di tanggal 26 sampai 30 Juli. Ya, nanti waktu belajar menyesuaikan dengan paket yang teman-teman ambil. Buat teman-teman yang pengen belajar seluruh diagnosa yang ada di HMA ya, diagnosa nadi, diagnosa lidah, diagnosa tangan, iridologi dan sklerologi yang tadi Ustaz Andi bahas. Nah, itu teman-teman bisa ambil paket lengkap ya. Ini dari harga normal 1.500.000 jadi hanya 850.000 ya. Buat teman-teman yang ambil paket yang kedua dari biaya normal 850.000 jadi cukup 650.000 aja. Buat teman-teman yang budgetnya terbatas, teman-teman bisa ngambil paket terakhir yang ada di kita, yaitu diagnosa nadi dan lidah dari biaya normalnya 6,5 jadi 450.000 aja. Nanti seluruhnya akan dapat modul, dapat rekaman pembelajaran, dapat rekamannya juga ya, dan sertifikat udah pasti dapat ya, tidak usah ditanya lagi, dan sertifikatnya resmi dari LKP. Dan nanti buat teman-teman yang daftar malam hari ini saya mau kasih bonus ya. Ini jujur aja untuk batch yang kedua ini rada spesial, karena di batch yang pertama itu kita hanya ada satu paket, yaitu paket lengkap doang. Nah, di batch kedua karena banyak yang meminta kemudahan, maka kita bikin 3 paket biar mempermudah. Jadi buat teman-teman kalau memang saat ini budgetnya terbatas atau butuh hanya di diagnosa nadi dan lidah, nah, teman-teman bisa ambil paket yang ketiga. Ya, kalau teman-teman budgetnya rada lebih dikit, teman-teman bisa ambil yang paket diagnosa tangan, iridologi, dan sklerologi. Kalau budgetnya lumayan, rezekinya ada, teman-teman bisa ngambil yang paket diagnosa lengkap. Ya, itu 5 teknik diagnosa dipelajari sekaligus. Nah, buat yang transfer atau bahkan daftar malam hari ini dan juga maksimal sampai dengan hari Ahad besok, ya berarti ini saya kasih promo 3 hari ya. Hari ini hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu ya, sampai terakhir pukul 8 malam itu kita kasih bonus spesial ya. Teman-teman insya Allah akan dapat 3 e-book bagi yang ikut paket lengkap, 2 e-book untuk yang ngambil paket kedua diagnosa tangan, iridologi, dan sklerologi, dapat 1 e-book yang ngambil diagnosa nadi dan lidah. Ini e-book eksklusif yang ditulis langsung sama Ustaz Andi Hasbi, dan e-book ini temanya teman-teman nanti bebas pilih ya. Ada yang 3 bulan bebas diabetes, 3 bulan bebas stroke, kemudian 3 bulan bebas hipertensi, dan juga ada yang 6 bulan bebas kanker. Nah, itu nanti teman-teman bisa pilih salah satu, atau kalau yang dapat 3 e-book berarti bisa pilih 3-tiganya. Dan tambahan bonus spesial lagi, buat yang daftar dan juga transfer malam hari ini sampai dengan hari Ahad besok, ya minimal DP dulu nggak apa-apa, ya minimal di angka 250.000 DP dulu. Teman-teman langsung kita kasih tambahan 2 bonus e-book
lagi pola makan dan juga pola konsumsi yang sehat. Nah, itu e-booknya nanti insya Allah akan di-share sama admin ya, judulnya ada beberapa. Nanti teman-teman bisa pilih 2 pola makan sehat. Nanti di situ ada yang kemarin sudah kita bagikan itu ke beberapa peserta itu adalah panduan makan yang menurunkan gula darah dan juga kolesterol, ada juga yang hipertensi ya. Nanti teman-teman bisa minta aja judulnya dari admin HMA. Oke teman-teman, ini silakan teman-teman bisa daftar ya. Sekarang juga karena harga promo yang saya tampilkan di layar teman-teman ini hanya untuk 20 orang saja. Jadi kalau nanti kuotanya sudah terpenuhi, teman-teman akan mendapatkan harga normal ya, dan bisa jadi nanti harga normalnya akan naik jauh lebih mahal ya, 100.000 sampai dengan 300.000 rupiah. Jadi mumpung masih ada kuotanya, silakan teman-teman bisa daftar sekarang juga. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk. Nah, ini nomornya sudah saya share ya di kolom chat. Beberapa bonus-bonusnya, fasilitasnya juga udah saya share. Silakan teman-teman bisa langsung menghubungi admin HMA daftar sekarang. Dan tadi ada beberapa yang nanya ya mengenai tentang training MLS nyeri. Jadi training MLS nyeri itu adalah training yang akupuntur 1 jarum untuk meredakan berbagai macam kasus nyeri, yang insya Allah nanti akan kita adakan di bulan Agustus. Ada lagi nanti di bulan Agustus trainingnya. Buat teman-teman yang mau tahu lengkapnya seperti apa atau previewnya seperti apa, teman-teman nanti bisa menghubungi admin HMA untuk minta rekaman webinar dari MLS sendiri ya. Oke, ini sepertinya tidak ada yang bertanya nih. Ada yang mau tanya? Monggo silakan. Oh, ini ada. Kamera jenis apa untuk membuat foto mata dengan hasil yang bagus? Ada pertanyaan masuk, Ustaz? Monggo. Kameranya, kalau dibilang kamera HP apapun bisa. Kalau misalnya kamera HP teman-teman itu nggak ada fitur makro, lensa makro, memang tidak ada lensa makronya ya, kayak gini nih. Ini kan ada lensa makronya di sini ya, gitu. Ada lensa makronya gitu ya. Maka teman-teman perlu tambahan lensa. Perlu tambahan lensa kamera seperti ini, namanya lens bong. Nanti bisa teman-teman pesen ke admin HMA gitu, karena ini khusus. Karena ini harus dibikin dulu ketika ada permintaan gitu. Jadi pre-order lah bahasanya gitu, pre-order. Jadi pesan dulu, nanti dibikin kameranya gitu ya. Nah, jadi proses pembuatannya mungkin sekitar 3-4 hari gitu ya. Jadi baru nanti habis itu dikirim. Tapi kalau teman-teman punya HP yang harga 3 jutaan ke atas lah ya, itu insya Allah udah cukup bagus kameranya. Gitu. Itu cukup bagus kameranya. Gitu ya. Oke. Yang penting ada Samsung ya bagus, Xiaomi juga bagus, Oppo bagus, asal harganya bagus sih. Kalau HP flagship insya Allah bagus lah. Kalau pakai kamera digital tadi saya bilang bisa Pentax, bisa Canon yang digital ya, yang pocket, kamera pocket, bukan kamera SLR ya, kamera pocket gitu. Begitu Kang Tommy. Ya, Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan bisa cukup jelas ya jawaban dari tadi Bu Neneng kalau tidak salah ya. Oke, di antara teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Untuk diagnosa yang nanti teman-teman pelajari di training itu jauh lebih dalam ya. Karena bukan hanya membahas tentang tanda-tanda, tapi juga bagaimana teman-teman bisa mendiagnosa caranya gitu ya. Dari mulai awal sampai nanti keluar hasil diagnosanya. Bahkan tuh di grup itu nanti trainer setelah training itu akan memberikan tugas ya, salah satunya adalah mendiagnosa siapapun lah ya, 1 orang misalkan, beberapa orang.
Nanti teman-teman baca dari A sampai Z, dituliskan hasil diagnosanya. Nah, nanti akan dikoreksi dan akan dicek sama para pemateri langsung. Dan akan langsung diarahkan sama pemateri. Gitu. Baik, oke. Ini karena tidak ada pertanyaan masuk lagi. Ya, buat teman-teman yang mau daftar training stroke komprehensif di Banyumas tanggal 11 dan 12 besok, bisa menghubungi admin ya. Nanti kalau misalkan pengen minta preview, pengen teleponan bisa jauh lebih jelas ya, pengen dapat informasi lebih detail, bisa minta nomor saya atau nomor Ustadz Andi ya. Nanti akan kita jelaskan secara personal biar teman-teman ini ketika mengikuti training kami tidak menyesal begitu sudah mengeluarkan investasi, tapi saya meyakini insya Allah uang yang teman-teman keluarkan itu teman-teman akan dapat jauh lebih besar keilmuannya, karena bisa balik modal puluhan kali lipat ya. Dan itu sudah terbukti di beberapa alumni kita. Bahkan tadi tuh kayak Kang Ipoy ya, Kang Ipoy itu alumni bulan kemarin itu. Tapi pasiennya ternyata yang MLS sendiri sudah lebih dari 20 orang tuh. Kang Ipoy, Masya Allah, keren. Oke, baik teman-teman. Malam hari ini webinar kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nantikan webinar-webinar lain di HMA yang insya Allah akan kita adakan rutin setiap pekan. Silakan join aja dalam grup HMA. Kalau misalkan belum join, minta link grupnya sama admin ya. Nanti akan dikirimkan biar teman-teman dapat informasi dan tidak ketinggalan informasi. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran.